Saudara-saudari sekalian, mari kita belajar daripada firman Tuhan pada hari ini yang diambil di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-36. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan mau belajar tentang satu tema, yaitu kasihilah musuhmu. Di dalam ayat ini kita akan melihat ciri-ciri musuh itu dan bagaimana dan kenapa kita harus mengasihi musuh itu dan bagaimana kita aplikasikan pengertian kita pada waktu ini sebagai orang-orang percaya di tengah dunia yang majmuk ini. Saudara-saudari sekalian, di dalam Lukas 6:27 ayat yang ke-36 ini, kita melihat bahwa bila kita membaca ayat ini, ada perkara pertama yang muncul di dalam pikiran kita. Melalui teks ini, siapakah yang menjadi musuh kita? Atau bagaimanakah ciri-ciri musuh kita di dalam ayat ini? Kita melihat bahwa ada beberapa ciri khas yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama sekali, orang yang mengutuk. Yang kedua, orang yang mencaci. Yang ketiga, orang yang menampar pipi. Yang keempat, orang yang mengambil jubah. Yang kelima, orang yang tidak mengasihi. Saudara-saudari sekalian, ini adalah 5 ciri-ciri orang yang dikatakan musuh di dalam bahagian firman Tuhan ini. Sebab kalau kita tidak meneliti firman Tuhan ini, ada banyak definisi-definisi yang akan muncul secara meliar dan yang akan dimasukkan di dalam teks ini. Sedangkan kita perlu mengerti siapakah orang-orang ini yang disebutkan. Apakah ciri-ciri orang jahat, orang-orang yang memusuhi kita di dalam bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 27 sehingga ayat yang ke-36. Dan akhirnya kita akan mengetahui ciri-ciri orang-orang tersebut. Jadi saudara-saudari sekalian, ada 5 ciri khas orang-orang yang dikatakan melalui ayat ini, orang yang menjadi musuh. Tetapi orang yang menjadi musuh ini juga adalah orang yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita kasihi. Karena di dalam ayat yang seterusnya, kita melihat Kristus membuat satu perbandingan antara orang-orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus dan orang-orang berdosa yang belum menjadi percaya kepada Kristus. Di dalam perbandingan itu, Kristus berkata, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang-orang yang berdosa juga berbuat baik antara sesama mereka. Kalau kamu membantu orang yang membantu kamu, orang-orang yang berdosa juga membantu sesama mereka orang berdosa. Jadi apakah kebaikan, apakah perbezaan, apakah kelebihan kita sebagai orang-orang atau perbezaan kita sebagai orang-orang percaya? Jadi saudara-saudari sekalian, menyikapi perkara ini kita perlu mengerti kenapa kita perlu berbeza, kenapa kita perlu mengasihi, kenapa kita perlu menjadi sebaliknya, tidak seperti yang diajarkan oleh dunia, tetapi seperti yang diajarkan oleh Kristus. Di dalam ayat yang ke-27, ada 5 kata kerja yang berbentuk perintah dan seruan yang aktif, yang perlu kita mengerti. Yang pertama sekali, kata aku berkata di situ atau lego. Ini adalah satu kata yang diucapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Aku berkata, bermaksud Kristus berkata. Jadi kata-kata Kristus itu sebagai tanda orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita mendengar apa yang Yesus katakan itu. Karena ayat yang seterusnya itu, di dalam ayat yang ke-27, kata mendengarkan aku itu berkata, aku bermaksud setiap orang yang mendengarkan Kristus, mendengarkan kata-kata Kristus, adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi jika Kristus mengatakan kita harus mengasihi musuh, maka kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Perkara yang ketiga atau kata kerja yang ketiga yang terdapat di dalam ayat yang ke-27 itu adalah
Agapao, ini adalah satu kata kerja mengasihi yang perlu dilakukan dahulu, kini, dan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Bermaksud Kristus berkata, dan kita perlu mendengar, mengasihi itu kita perlu lakukan. Mengasihi itu bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan ucapan. Karena kata kerja yang seterusnya yang terdapat di dalam ayat yang ke-27 itu berbunyi seperti ini. Poeo. Kata poeo ini adalah kata melakukan, action, tindakan. Bermaksud sebagai orang-orang atau sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk mendengar apa yang Yesus katakan dan melakukan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus mau kita lakukan, mengasihi. Kata kerja yang seterusnya yang terdapat di dalam ayat ke-27 ini dikatakan miseo. Kata miseo ini adalah membenci kamu. Bermaksud Kristus mau kita mendengar, Kristus mau pengikut dia yang dulu, sekarang sampai selama-lamanya mendengarkan dia, melakukan apa yang dia katakan, yaitu mengasihi orang-orang yang membenci kita. Karena kata miseo itu membenci kamu bermaksud dulu, kini, dan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan ada orang-orang yang membenci kita. Jadi Kristus mau kita ini mendengar, melakukan, mengasihi orang-orang yang membenci kita. Jadi saudara-saudari sekalian, kita melihat di dalam bahagian Lukas 6:27-36 ini, kita mengerti siapa musuh kita. Dan apabila kita mengerti siapa musuh kita tidak diminta untuk memusuhi mereka. Kita diminta untuk mengasihi mereka. Karena inilah ciri khas pengikut-pengikut Kristus. Karena apa yang kita lakukan ini, kita membantu, kita menolong orang-orang yang membenci kita ini. Kita tidak mengharapkan upah yang ada di dalam dunia. Karena Kristus berkata di dalam ayat yang ke-36, upah kita akan besar. Bermaksud bagi setiap orang yang mendengar, yang menjadi pengikut Kristus, melakukan sesuatu bagi orang lain, yang mengasihi kita maupun yang tidak mengasihi kita, bila kita melakukan itu, kita tidak berpikir bahwa akan ada imbalan, atau kita tidak mengharapkan, atau kita tidak memerangkap seseorang dengan tindakan perbuatan kita menolong dia. Akhirnya orang itu yang kita tolong menolong kita kembali. Dia menolong kembali, dia memberi kita, atau sebaliknya tidak apa-apa. Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Dan upahnya nanti Tuhan yang akan perkirakan kepada kita. Saudara-saudari sekalian, kita sudah mengerti orang-orang yang dikatakan musuh di dalam Alkitab ini. Kita melihat bahwa bagaimana kita menyikapi perkara ini sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudari sekalian, sebagai orang yang percaya, apa yang dinyatakan dalam Alkitab adalah dasar kita menyikapi dunia yang memusuhi orang-orang percaya yang sebenarnya. Jadi, saudara-saudari sekalian, kita sudah mengetahui bahwa sebentar tadi kita mengerti orang-orang yang memusuhi kita. Tujuan pengertian kita yang jelas melalui firman Tuhan tadi ini, supaya kita tahu bagaimana menyikapi dunia ini, bagaimana ketidakadilan ini, dan supaya kita tahu bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang baik, kita tidak menuntut orang-orang itu berlaku baik kepada kita, tetapi kita sudah melakukan sesuatu pelayanan, kita sudah melakukan sesuatu pekerjaan itu di dalam Tuhan. Dan apabila kita menyadari perkara ini, kita tidak menjadi sakit hati, kita tidak menuntut, kita tidak berkata, orang itu saya sudah tolong tetapi tidak menolong saya kembali. Kita tidak berpikir seperti itu. Karena pertolongan yang sesungguhnya yang perlu kita harapkan adalah pertolongan yang daripada Tuhan yang memberkati kita semua. Jadi saudara-saudari, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah kata mengasihi musuh atau orang yang berdosa atau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah suatu tindakan yang tanpa bukti.
Karena tadi ada satu kata yang menuntut kita untuk melakukan. Karena kalau hanya kita mengatakan, aku mengasihi, oh never mind, oh tidak apa-apa saya mengasihi dia, oh tidak apa-apa saya mencintai dia, tidak apa-apa. Itu hanya sejauh perkataan. Tetapi lebih daripada itu, Kristus menuntut kita. Selain daripada perkataan, pemikiran, tangan, tindakan kita yang menunjukkan kita mengasihi orang itu. Saudara-saudari sekalian, itulah perbezaan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Perkara yang ketiga, mari kita menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan ini bukanlah tindakan yang tanpa dihargai atau tidak dilihat oleh Tuhan Allah kita. Karena saya percaya ada ramai orang-orang di luar sana, atau kita juga berpikir bahwa seringkali kita melakukan kebaikan, ada yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya menghargailah saya. Saudara-saudari sekalian, kita sudah tahu bahwa kita melakukan perkara-perkara ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun orang-orang yang berdosa, atau orang-orang yang tidak tahu macam mana menghargai sebenarnya perbuatan kita. Dan sebenarnya apabila Tuhan menyatakan bahwa bantu musuh kita, Tuhan tahu menghargai kita. Karena itu di dalam ayat yang ke-36 itu dikatakan bahwa upamu akan besar. Bermaksud setiap kita yang melakukan kebaikan kepada sesama manusia, sama ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau yang tidak percaya kepada Tuhan, atau yang memusuhi kita, bila kita melakukan kebaikan dan bila kita melakukan sesuatu pekerjaan, selalunya kita mau dihargai, manusia mau dihargai, manusia mau dikenal pasti. Saudara-saudari sekalian, jangan risau. Tuhan Allah mengenalmu, Tuhan Allah bersyukur, Tuhan Allah sudah memberikan kita upah, Tuhan Allah mengasihi kita, Tuhan Allah memperkirakan, Tuhan Allah melihat apa yang kita lakukan bagi Dia. Yang seterusnya, saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa apapun yang kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya ini, kerjakanlah itu untuk Tuhan, supaya kita tidak pernah kecewa di dalam melakukan itu. Kalau kita mengasihi musuh kita, kasihilah mereka. Kalau kita mengasihi orang yang memusuhi kita, kasihilah mereka. Jangan ada batas-batas tertentu yang mengatakan, kita sudah puas mengasihi, saya sudah puas mengasihi dia, tapi dia tidak bertaubat. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita lakukan itu bukanlah memaksa seseorang untuk bertobat. Pertobatan ini adalah kerja Tuhan. Kita mengasihi semua orang, kita mengasihi semua golongan manusia, karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Sama seperti Kristus, dia mengasihi semua orang. Bahkan dia rela mati di kayu salib, menebus dosa setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudari sekalian, kasihilah musuhmu. Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Kristus memerintahkan kita untuk menolong sesama. Entah dia orang berdosa, entah dia orang yang memusuhi kita. Kita membantu dia. Dan ingat, upahmu akan besar. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita. Inilah renungan kita. Kasihilah musuhmu.